Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad. Amin ya. Kita tetap haturkan salam rindu, salam penantian untuk Sang Kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan kita semua nanti akan menjadi pasukan daripada beliau ya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya dengan cara subscribe channel Padepokan Loka Jaya ini. Mudah-mudahan dengan subscribe kalian menjadikan kemajuan berkembang channel Padepokan Loka Jaya sebagai edukasi dan wadah spiritual yang akan insya Allah mengumpulkan orang-orang yang diperjalankan ya. Mudah-mudahan juga Sang Kinasih Satrio Piningit menonton channel Padepokan Loka Jaya ini. Ya, langsung saja dalam pembahasan kali ini tim Padepokan Loka Jaya mendapatkan sebuah informasi yang dimana narasumber yang kami jumpai, yang kami temui ya, berbicara mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit tentunya di zaman modernisasi seperti ini. Banyak yang mengatakan bahwasannya itu adalah kehaluan yang sangat tersusun. Berbicara mengenai ramalan Joyoboyo, banyak kalangan yang mengatakan itu adalah suatu kesesatan yang nyata. Berbicara mengenai ramalan mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit kemunculannya, itu juga banyak yang mengatakan itu adalah suatu dongeng belaka. Tetapi kita harus garis bawahi bahwasannya orang-orang yang seperti itu tentunya kemungkinan besar orang-orang yang tidak memiliki suatu hidayah, bahasanya itu seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah suatu yang akan terjadi kedatangan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu, di mana setiap kerusakan zaman, setiap kejahilian zaman, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang utusan, apalagi nanti sebagai penutup zaman ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Kenapa disebut Sang Kinasih Satrio Piningit? Ya, tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah suatu janji yang dimana janji itu pasti akan muncul setelah goro-goro besar, kerusakan besar, huru-hara besar, kerusakan moral, kerusakan sosial, kerusakan saling welas asih asuh itu. Sesama manusia saling fitnah, saling menjatuhkan, saling membunuh. Peperangan-peperangan di mana-mana sudah terjadi. Apakah itu bukan yang dinamakan kerusakan zaman? Itu termasuk kerusakan zaman. Yang dimana akhlak umat manusia sudah tergadaikan dengan zaman modernisasi yang tidak bisa dibendung ya. Yang dianggap orang yang berakhlak zaman sekarang itu adalah orang yang ketinggalan zaman. Ini ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan hanya sekedar ramalan saja, saudaraku. Bukan hanya sekedar dongeng belaka, saudaraku. Tetapi dengan keyakinan penuh bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah suatu janji yang akan ditepati, suatu janji yang pasti akan terbukti di akhir zaman nanti. Apakah ini sudah memasuki akhir zaman? Tentunya ini sudah memasuki akhir zaman.
Sebagaimana tanda-tanda akhir zaman sudah sangat nampak. Sudah banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita saksikan bersama-sama. Tetapi hati kita masih maukah mengakui bahwasanya ini adalah akhir zaman. Orang-orang yang hubud dunia, orang-orang yang menjadi budak dunia, tentunya tidaklah akan percaya dengan kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit. Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan nama. Imam Mahdi itu bukan nama. Bukan sekedar nama. Tetapi adalah gelar yang suci. Gelar yang disandang oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Bukan gelar secara badannya. Tetapi ruhnya. Ruh Sang Kinasih Satrio Piningit itu yang mendapat gelar. Sebelum jasadnya lahir, sebelum wadahnya lahir, ruh Sang Kinasih Satrio Piningit itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan umurnya itu lebih tua daripada jasadnya, kan ya. Jadi jasad dan ruh Satrio Piningit itu berbeda. Jasadnya itu masih muda, tetapi ruhnya itu sangatlah tua. Karena apa? Karena sebelum jasad Sang Kinasih Satrio Piningit ini dibikin, dilahirkan ke muka bumi ini, ruhnya sudah ada. Itu. Jadi bukan hanya cerita belaka ini, saudaraku. Karena ini ada kaitannya dengan akhir zaman. Sebelum kemunculan Dajjal, akan muncullah dulu Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Yang akan menjadi pemimpin umat, yang akan menjadi menjadi suri tauladan umat di akhir zaman ini. Karena apa? Karena kebobrokan moral. Ya, kebobrokan moral ini sangat mengerikan, saudaraku. Adanya peperangan, adanya pembunuhan, itu adalah moral yang tidak dimiliki oleh seseorang. Dikuasai nafsu. Orang itu dikuasai nafsu. Apalagi orang-orang yang merasa dirinya itu paling hebat, merasa dirinya itu paling suci, merasa dirinya itu paling dekat dengan Tuhan. Itu adalah suatu bencana bagi orang itu tersendiri. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena nanti hatinya itu akan mengeras bila mendapat nasihat, walaupun itu sangat baik, tetapi dianggap itu adalah mentah. Dianggap itu adalah suatu yang tidak baik baginya. Karena menganggap dirinya itu lebih tahu daripada orang yang menasehati. Itu yang sangat mengerikan. Itu yang dinamakan hatinya itu keras. Itu. Kembali lagi kepada Sang Kinasih Satrio Piningit. Sang Kinasih Satrio Piningit itu sejatinya itu adalah ruhnya, bukan jasadnya. Jasad itu ya manusia biasa seperti kita. Bahkan bisa mungkin penonton-penonton channel Padepokan Lokajaya yang menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit. Tetapi ruhnya lah yang sebenarnya itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang tentunya itu adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya dalam waktu sekejap, semalam itu Allah akan merubah segala-galanya. Dari pengetahuannya, dari akhlaknya, pengetahuan segala macamnya. Itu nantinya akan dirubah. Yang dibaiat itu di situ nanti titik letaknya. Itulah kalau memang sudah terjadi itu, kesempurnaan Sang Kinasih Satrio Piningit itu benar-benar sempurna setelah muncul menjadi Imam Al-Mahdi. Kalau masih tersembunyi itu adalah Satrio Piningit. Tetapi kalau sudah muncul menjadi Imam Al-Mahdi, itu menurut para narasumber yang kami sowani mengatakan seperti itu. Ya, itulah wejangan singkat dari tim Padepokan Lokajaya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Saya merasa dan melihat banyak teman-teman yang belum subscribe. Ya, mohon kerjasamanya ya. Oke, itulah wejangan daripada sesepuh yang kami sowani mengatakan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah sukmanya,
Mengapa sangat sulit untuk ditembus? Ya, karena kalau jin, kalau khodam itu mudah ditembus. Anak-anak indigo tuh mampu untuk menembus kayak jin, khodam, segala macam. Tetapi kalau berbicara mengenai ruh, itu sangatlah sulit. Sangat-sangat sulit. Hanya 1-2 orang lah yang benar-benar mendapat suatu keanugerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan. Oh, ini loh Sangkina Sisatir Upiningit gitu ya. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, di kota-kota besar maupun di Surabaya, di Banyuwangi, di Banten, di Tangerang, pokoknya di kota-kota besar lah ya. Bila Anda membutuhkan rental mobil ya, rental mobil, mau pernikahan, jalan-jalan, wisata, tinggal pilih ya. Jangan lupa kunjungi websitenya www.kudaku.id nih ya. Insya Allah aman, nyaman, dan harga terjangkau ya. Jangan sampai ke yang lain. www.kudaku.id itu semua jenis kendaraan ada ya. Terima kasih untuk para sahabat semuanya. Mohon untuk diluruskan, wejangkan ya, bila mana tim Padepokan Lokajaya ini jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah. Mari kita tingkatkan ibadah kita, sholat kita ya, akhlak kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.